Halo guys, balik lagi bersama gue di channel In Movie. Kali ini gue akan bercerita tentang seorang gadis bernama Tess yang datang ke sebuah kota untuk interview kerja. Dia menyewa sebuah rumah kecil untuk dia tinggali selama dia berada di kota itu. Tanpa sengaja, dia menemukan ruang bawah tanah yang sangat aneh. Dan ternyata di ruang bawah tanah itu tinggal sesosok makhluk mengerikan yang mengancam nyawanya. Apakah Tess bisa selamat? Oke guys, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke alur cerita dari film The Barbarian. Malam itu, hujan turun cukup lebat. Seorang wanita bernama Tess datang ke rumah kecil yang dia sewa secara online. Tapi kunci rumah itu nggak ada di tempatnya. Oh, you've got to be kidding me. Tess pun menelpon agen properti yang menyewakan rumah itu, tapi nomornya nggak aktif. Akhirnya, dia cuma bisa komplain lewat pesan suara dan minta agen itu menelpon balik. Saat melihat keadaan sekitarnya sangat sepi dan gelap, Tess pun merasa takut dan kembali ke mobilnya. Namun saat melihat lampu rumah menyala, dia kembali ke rumah itu dan memencet bel dengan kesal. Dia bertanya kepada pria yang membuka pintu apa yang dia lakukan di rumah itu. Pria bernama Kit itu tampak bingung. Apalagi saat Tess bilang bahwa dia menyewa rumah itu dari Airbnb. Karena dia juga menyewa rumah itu dari HomeAway. Tapi Tess menunjukkan bukti bahwa dia memang menyewa rumah dengan alamat 476 Bambi. Mereka bingung bagaimana itu bisa terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya, Kit minta Tess masuk dulu ke dalam rumah. Nanti dia juga akan mencoba menelpon agennya. Meskipun merasa ragu masuk ke rumah itu dengan orang asing, tapi karena Tess kebelet pipis, akhirnya dia masuk ke dalam rumah dan ikut ke kamar mandi. Tentu aja Tess nggak percaya begitu aja Kit telah menyewa rumah itu. Dia minta Kit menunjukkan bukti bahwa dia memang menyewa rumah itu. Kit yang gak mau dianggap menerobos rumah orang pun setuju. Sementara Tess ke kamar mandi, Kit mencari HP-nya. Here. Jesus. I'm sorry. Kit menunjukkan bukti yang Tess minta dan Tess pun memeriksanya. Dan Kit memang menyewa rumah itu. Setelah itu, Kit mencoba menelpon agen yang menyewakan rumah kepadanya, tapi ternyata nomornya sama aja dengan agen Tess. Karena Kit beneran menyewa rumah itu, Tess merasa nggak enak dan berniat kembali ke mobilnya. Dia akan mencari hotel, tapi Kit menahannya. Menurutnya, lingkungan di sekitar rumah itu sepertinya nggak aman, jadi lebih baik Tess tetap berada di dalam rumah. Tess pun jadi takut, dan akhirnya mengikuti saran Kit. Dia mencari informasi hotel di kota itu, dan Kit pun memberinya informasi wifi. Dia juga menawarinya teh dan cemilan. Meskipun Tess menolak, tapi Kit tetap membuatkannya secangkir teh. Sementara Kit membuat teh, Tess menelpon hotel. Tapi nggak ada kamar yang kosong untuk malam itu. Kit pun memberitahu Tess bahwa di kota itu sedang ada konvensi medis besar. Jadi kemungkinan malam itu nggak akan ada kamar hotel yang kosong. Dia lupa memberitahu tentang itu. Melihat Tess tampak bingung, Kit pun menawarinya untuk tinggal di rumah itu, setidaknya untuk malam itu. Tess bisa tidur di kamar, dan dia tidur di sofa. Sebenarnya, Tess merasa nggak enak tidur di kamar. Lagi pula, dia hanya bisa tidur dengan spray bersih. Namun Kit memaksanya, dia juga langsung mencuci spray. Akhirnya, Tess menerima tawaran Kit dan permisi duluan ke kamar. Saat melihat dompet Kit tergeletak, Tess memfoto KTP Kit, entah buat apa, tapi mungkin buat jaga-jaga. Setelah itu, dia memberikan dompet itu ke Kit dan permisi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Saat Tess mau kembali ke kamar, Kit yang masih menunggu spray kering mengajaknya minum anggur. Dia sengaja nggak membuka botol anggur dulu sebelum Tess keluar.
Karena kalau anggur itu udah dibuka, Tess pasti nggak mau meminumnya, seperti halnya teh yang dia buat. Kit mengerti kalau Tess curiga kepadanya karena dia nggak mengenalnya. Melihat Kit sepertinya orang baik, Tess pun merasa lebih santai. Meskipun dia menolak tawaran Kit minum anggur, dia menemani Kit menunggu spray kering sambil mengobrol. Tess pun cerita bahwa tujuannya datang ke kota itu karena besok dia ada interview kerja. Dia melamar sebagai peneliti di film dokumenter yang akan dibuat oleh sutradara bernama Catherine. Tess sama sekali nggak menyangka Kit tahu siapa Catherine. Apalagi saat dia bilang bahwa dia adalah salah satu pendiri Lion Tamer, perusahaan film yang akan memproduksi film yang Catherine buat. Tujuan Kit sendiri datang ke kota itu dan tinggal di rumah itu karena dia sedang mencari markas baru untuk dia dan teman-temannya. Setelah mengetahui hal itu, Tess pun semakin nyaman dan percaya dengan Kit. Dia menemani Kit minum anggur dan lanjut mengobrol. Mereka merasa cocok dan perasaan suka mulai tumbuh di hati mereka. Setelah spray kering, Kit membantu memasang spray. Keduanya tampak enggan untuk berpisah. Namun akhirnya Kit pamitan untuk tidur. Good night, Keith. Saat tengah malam, Tess terbangun mendengar suara aneh. Dia juga heran melihat pintu kamarnya dalam keadaan terbuka. Saat Tess memeriksa keluar, dia mendengar Kit berteriak-teriak dalam tidurnya. Keith. Tess pun membangunkannya dan bertanya apakah dia membuka pintu kamarnya. Tapi Kit tampak bingung dan bilang kalau dia nggak membukanya. Akhirnya, Tess pun kembali ke kamar melanjutkan tidur. Malam pun berganti pagi. Tess bangun agak kesiangan dan segera bersiap-siap untuk interview. Saat mau berangkat, dia menemukan pesan dari Kit bahwa dia sedang lari pagi. Dia minta Tess menaruh kunci rumah di dalam kotak kunci. Dia juga merasa malam tadi sangat menyenangkan. Tess tersenyum membaca pesan itu, lalu dia menaruh kunci rumah di dalam kotak kunci sesuai permintaan Kit. Saat melihat keadaan sekitar rumah itu yang kini terlihat dengan jelas, Tess merasa heran. Ternyata semua rumah di lingkungan situ nggak berpenghuni dan tampak bobrok. Bisa dipastikan rumah-rumah itu sudah lama nggak ditempati. Setelah tiba di tujuan, dia menunggu Catherine datang. Gak lama, Catherine pun datang dan interview pun dilakukan. Interview berjalan dengan lancar. Sebelum berpisah, Catherine bertanya di mana Tess tinggal. Anehnya saat Tess bilang dia tinggal di daerah Brightmoor, dia tampak sangat terkejut dan menyarankannya segera pindah dari tempat itu. Namun setelah Tess memberitahu bahwa dia nggak sendirian di rumah itu, Catherine merasa lega, tapi sebelum pergi, dia tetap berpesan agar Tess berhati-hati. Besok dia akan menelponnya. Tess pun pulang. Dia masih merasa aneh dengan keadaan lingkungan sekitar rumah itu. Tiba-tiba, pria berpenampilan gembel berlari ke arahnya, membuatnya sangat takut. Come here! Go away! Come out that house! Pria itu menyuruhnya keluar dari rumah itu, entah apa maksudnya. Tess pun langsung beres-beres dengan ketakutan. Dia berniat pergi dari rumah itu. Dia juga menelpon polisi dan minta polisi datang untuk memeriksa. Tapi saat itu nggak ada unit yang tersedia. Untunglah pria gembel itu sepertinya udah pergi. Tess pun menenangkan dirinya. Saat dia di toilet, tisu habis. Tess pun mencari tisu dan menemukannya di gudang bawah tanah. Setelah mengambil tisu itu, dia kembali ke atas. Tapi pintu gudang menutup sendiri dan terkunci. Tess pun terjebak. Sialnya, HP-nya ketinggalan. Dia juga lupa menaruh kunci rumah di kotak kunci. Tess pun mencari cara untuk keluar dari ruangan itu. Saat dia mencari alat untuk membuka jendela, dia nggak sengaja menemukan tali yang sangat aneh. Karena penasaran, Tess pun menariknya, dan ternyata tali itu berfungsi untuk membuka pintu rahasia.
Meskipun penasaran apa yang ada di balik pintu itu, Tess membuang pikiran untuk memeriksanya. Tapi saat melihat sebuah cermin, dia kepikiran sebuah ide. Dia menggunakan cermin itu untuk menerangi apa yang ada di balik pintu kecil itu. Dan ternyata ada lorong kecil. Tess pun memeriksa lorong itu dan menemukan ruangan yang sangat aneh. Ada kamera, ranjang, dan juga ember. Dan itu membuatnya sangat takut. Keith! Saat itu Kit datang. Tess pun minta Kit membantunya membuka jendela dan mengajaknya untuk segera pergi dari rumah itu. Dia menceritakan tentang gudang bawah tanah dan ruangan aneh yang dia temukan. Dia yakin sesuatu yang buruk terjadi di rumah itu. Namun, Kit nggak mau pergi begitu aja hanya karena di rumah itu ada ruang bawah tanah. Dia minta Tess untuk tenang dan mohon agar menunggunya memeriksa ruangan itu. Palingan juga cuma 30 detik. Meskipun takut, akhirnya Tess setuju. Karena 30 detik cuma sebentar, Tess pun menyusul dan bertanya apakah Kit menemukan ruangan aneh itu. Setelah Kit menjawab iya, dia minta Kit untuk segera naik dan pergi dari rumah itu. Tapi nggak ada jawaban lagi. Keith! Hampir aja dia terkunci lagi. Setelah mengganjal pintu gudang dengan kursi, dia kembali turun ke bawah dan kembali memanggil-manggil Kit. Karena tetap nggak ada jawaban, Tess pun memberanikan dirinya menyusul Kit ke ruangan aneh. Tapi Kit nggak ada. Saat Tess bingung, dia menemukan pintu lain dan ternyata pintu itu menuju ke bawah. Tess pun kembali memanggil-manggil Kit. Nggak lama, dia mendengar suara Kit minta tolong. Sebenarnya, Tess takut turun ke bawah. Tapi karena Kit memohon agar dia menyelamatkannya, akhirnya Tess memberanikan dirinya mencari Kit. Tangga menuju ke bawah cukup tinggi, dan di dasar tangga ada lorong lagi yang cukup panjang. Tess pun menelusuri lorong itu dan menemukan sebuah ruangan, di mana di situ ada barang-barang aneh seperti kandang yang membuatnya takut. Kit dengan ketakutan bilang bahwa ada orang lain di bawah situ, dan orang itu menggigitnya. Tess pun mengajaknya segera keluar dari tempat itu, tapi tiba-tiba sesosok makhluk aneh membenturkan kepala Kit ke tembok berkali-kali sampai hancur. Cerita berpindah ke seorang aktor bernama EJ. Saat itu, dia mendapat telepon dari perusahaan film bahwa aktris bernama Megan Maddox melaporkannya atas tuduhan pemerkosaan. Dan itu adalah tuduhan serius, jadi perusahaan nggak akan melibatkan EJ lagi dalam film yang sedang mereka buat. Intinya, EJ dipecat. EJ benar-benar kaget dengan hal itu, karena hanya dari film itulah dia mendapatkan penghasilan. EJ pun menemui manajer keuangannya dan minta dia memeriksa keadaan keuangannya, apakah dia mampu membayar pengacaranya. Menurut manajer keuangannya, kedepannya EJ nggak akan lagi mendapatkan pemasukan. Meskipun dia masih mendapatkan penghasilan kecil dari propertinya yang ada di Detroit, tapi berdasarkan pengeluarannya saat ini, kemungkinan uangnya akan habis dalam 3 bulan. Satu-satunya cara membayar pengacara hanyalah dengan menjual rumahnya. Tapi EJ keberatan menjual rumahnya. Dia memilih untuk menjual propertinya yang ada di Detroit, meskipun manajernya bilang itu susah laku. Melihat EJ bangkrut, manajernya pun mengundurkan diri. EJ pun gak bisa berbuat apa-apa untuk menahannya dan langsung terbang ke Detroit. Singkat cerita, dia udah ada di kota kelahirannya yaitu Detroit. Saat melihat berita tentang kasus yang menimpanya, dia menelpon pengacaranya dan minta saran bagaimana jika dia menelpon Megan baik-baik.
Tapi pengacaranya melarangnya melakukan itu karena itu hanya akan menambah masalah. EJ pun gak jadi menelpon Megan dan menuju ke kantor agen properti yang mengelola propertinya yang ada di Detroit. Setelah mengambil kunci properti miliknya yaitu rumah kecil yang terletak di 476 Barbary, dia langsung menuju ke rumah itu. Setelah tiba, dia heran melihat ada 2 mobil terparkir di depan rumahnya. Begitu juga saat dia masuk ke dalam rumah, dia heran melihat kursi mengganjal pintu gudang. Dan banyak barang-barang di rumahnya. The fuck, dude? EJ pun menelpon agen properti yang mengurus rumahnya dan bertanya apakah ada orang yang tinggal di rumahnya. Meskipun agen itu bilang gak ada, tapi dari barang-barang yang dia temukan di rumah itu, dia yakin ada yang tinggal di rumahnya. Dia sangat kesal dengan sistem manajemen properti yang kacau balau dan ngomel-ngomel. Tapi agen itu menutup telepon. EJ pun cuma bisa menahan kesal, lalu dia bersiap-siap untuk tidur. Saat itu, ibunya menelpon menanyakan kasus yang menimpanya. Tapi EJ malas membahas itu. Kebetulan teman lamanya menelpon. EJ pun menutup telepon dari ibunya dan menerima telepon dari temannya. Dia minum-minum di bar dengan teman lamanya sampai malam. Setelah puas minum, EJ pun pulang. Dalam keadaan mabuk, dia menelpon Megan. Tapi nomor Megan gak aktif. Akhirnya, dia minta maaf lewat pesan suara. Dan minta Megan menelpon balik. Dia janji jika Megan menelpon balik, dia akan minta maaf lagi. Setelah itu dia tidur dan malam pun berganti pagi. Saat melihat barang-barang di kamar mandi, EJ merasa penasaran dan membongkar koper-koper yang dia temukan, berharap menemukan identitas pemilik koper. Tapi dia nggak menemukan apa-apa. Dia hanya menemukan laptop milik Tess, tapi laptop itu juga di-password. EJ pun menyerah. Tapi saat dia menemukan kunci mobil, dia kembali penasaran dan semakin yakin bahwa memang ada orang yang tinggal di rumahnya. Satu-satunya area yang belum dia cek adalah gudang bawah tanah. Tapi untuk turun ke gudang, dia sedikit takut. Dia berteriak mengancam siapapun yang ada di rumahnya untuk keluar. Dia janji akan membiarkannya pergi, tapi kalau enggak, dia akan turun dan menembak siapapun yang dia lihat. Karena nggak ada jawaban sama sekali, EJ pun memutuskan untuk turun. Setelah membawa peso untuk jaga-jaga dan senter, dia turun ke gudang. Dia merasa heran melihat cermin yang dipasang Tess. Dan saat dia melihat tali yang cukup aneh, dia merasa penasaran dan menariknya. Pintu rahasia pun terbuka. EJ menelusuri lorong itu dan menemukan ruangan aneh. Melihat ruang bawah tanah itu cukup besar, dia langsung browsing apakah ruang bawah tanah bisa menambah nilai jual rumah. Saat mengetahui bahwa ruang bawah tanah bisa dicatat secara terpisah sebagai total area, dia dengan semangat mengukur luas ruang bawah tanah itu. Saat masih menghitung luas ruang bawah tanah, dia tanpa sengaja menemukan pintu yang menuju ke gudang bawah tanah lain. Oh, shit. EJ pun dengan semangat kembali mengukurnya, sampai dia melihat cahaya yang berasal dari sebuah ruangan dan memeriksanya. Hello? Apa yang dia lihat benar-benar membuatnya terkejut. Ada kamar yang cukup terang dan ada TV yang memutar video tutorial tentang cara menyusui bayi. What the fuck? Saat EJ bingung dengan apa yang dia lihat, tiba-tiba seperti ada yang menarik meterannya dan mendengar suara menuju ke arahnya. EJ pun langsung lari ketakutan. Saking takutnya, dia tersandung dan jatuh. Samar-samar dia melihat sesuatu. EJ pun kembali lari. Sialnya, dia kejeblos ke dalam lubang. Kita tinggalin dulu mereka berdua dan kita ikutin sejarah rumah itu. Beberapa puluh tahun yang lalu, rumah itu adalah milik seorang pria bernama Frank. Hari itu, dia belanja beberapa barang untuk keperluan bayi. Karena wanita yang dia sekap di rumahnya mau melahirkan.
dan Frank membantu proses persalinan wanita itu. Saat mau pulang, dia melihat seorang wanita baru beres belanja dan juga mau pulang. Merasa itu adalah mangsa yang empuk, Frank pun mengikutinya ke rumahnya. Setelah dirasa situasi aman, dia berganti baju dan menemui wanita itu. Dia menyamar sebagai petugas dan minta izin untuk memeriksa rumah itu untuk memastikan semuanya dalam keadaan normal. Wanita itu pun tanpa curiga mempersilahkannya. Dia nggak tahu kalau Frank cuma mau mengetahui keadaan rumahnya. Setelah memeriksa rumah wanita itu sebentar, Frank pun pamitan dan pulang ke rumahnya. Saat itu, seorang tetangganya yang bernama Doug memberitahu dia bahwa besok pagi dia akan pindah karena kedepannya komplek itu akan memburuk. Dia menanyakan rencana Frank apakah dia juga akan pindah, tapi Frank dengan santai menjawab kalau dia nggak akan kemana-mana. Lalu Frank membawa barang belanjanya ke gudang bawah tanah. Who knows you're here? Tess menolong EJ yang terluka. Dia minta EJ tetap tenang dan jangan panik. Kalau enggak, wanita itu akan marah. Sesaat kemudian, makhluk yang Tess sebut wanita itu datang dan menyodorkan botol susu ke EJ. Tentu aja, EJ nggak mau menuruti Tess yang menyuruhnya meminum susu dari botol itu. Dia heran sekaligus jijik saat melihat Tess meminum susu dari botol itu. Dan kembali dia disodori botol itu. Tapi dia tetap nggak mau meminumnya, meskipun Tess kembali menyuruhnya dan memberitahu dia bahwa makhluk itu hanya ingin dia menjadi bayinya. Akibatnya, makhluk itu pun turun. Oh, God! No! Tess pun menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari tempat itu. Dia berhasil melewati makhluk itu yang sedang sibuk menyusui EJ. Tapi sial, dia malah menginjak meteran dan dia jadi ketahuan. Tess pun buru-buru lari ke atas, tapi pintu gudang terkunci. Untunglah seseorang menolongnya. Dan ternyata itu adalah pria gembel yang waktu itu membuatnya takut. Dia mengajak Tess ke rumahnya di dekat menara air. Namun Tess nggak mau meninggalkan EJ dan minta gembel itu membantunya menyelamatkannya. Tapi gembel itu menolak. Menurutnya Tess beruntung masih hidup dan lebih baik Tess memikirkan keselamatannya sendiri. Karena saat malam tiba, makhluk itu akan keluar dan mengejarnya. Jadi lebih baik Tess segera pergi dan jangan kembali, apalagi berkeliaran di komplek itu saat gelap. Karena gembel itu nggak mau menolongnya, Tess pun pergi dari tempat itu. Setelah berjalan cukup jauh, dia menemukan sebuah pom bensin dan meminjam telepon dari pom bensin itu untuk menelpon polisi. Sementara EJ yang ditinggal makhluk itu mengejar Tess, menggunakan kesempatan itu untuk mencari jalan keluar. Tapi dia tersesat dan menemukan sebuah lonceng. Ada tali yang terikat di lonceng itu. EJ pun mengikuti dari mana tali itu berasal, sampai akhirnya dia menemukan sebuah pintu. Dan ada ruangan di baliknya. Ternyata ada seorang pria terbaring lemah tak berdaya. Entah siapa pria itu, tapi sepertinya itu adalah Frank. EJ pun mengambilkan air minum yang diminta pria itu. Dia menenangkannya dan berjanji akan menolongnya. Dia juga akan melapor ke polisi dan makhluk itu akan membayar atas apa yang telah dia perbuat. Pria itu kembali minta sesuatu karena EJ nggak ngerti apa yang dia minta. Akhirnya dia mendekatkan meja itu kepadanya, lalu dia mencari HP-nya yang entah dia taruh kemana. Tanpa sengaja, dia menemukan banyak kaset video lama, di mana di masing-masing kaset itu tertulis nama seorang wanita.
EJ pun merasa penasaran dan menyetel salah satu kaset itu. Entah apa yang dia lihat, tapi dari suara teriakan wanita yang terdengar dari video itu, sepertinya itu berisi rekaman saat Frank menyiksa korban-korbannya, dan itu membuat EJ sangat marah. Tiba-tiba, Frank mengarahkan pistol kepadanya. Tapi di luar dugaan, Frank malah menembak dirinya sendiri. No, wait! Polisi yang Tess panggil akhirnya datang. Tess pun menceritakan apa yang terjadi di rumah itu dan yang telah menimpanya. Awalnya, polisi yang melihat penampilannya kayak gembel nggak percaya. Tapi setelah Tess meyakinkannya bahwa dia bukan pecandu atau orang gila, akhirnya mereka mengikutinya ke rumah itu. Tapi mereka nggak mau memeriksa ke dalam rumah, kecuali Tess tinggal di rumah itu dan punya kuncinya. Karena saat itu mereka diberitahu kantor bahwa telah terjadi penembakan di daerah Midland, mereka pun langsung pergi. Akhirnya, Tess menjebol jendela dan mengambil kunci mobilnya. Karena dia nggak mampu menolong EJ sendirian, dia berniat pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba, akibatnya mobilnya jadi rusak. Saat melihat makhluk itu nggak bergerak lagi, Tess pun mencari EJ ke dalam rumah. Selain untuk menyelamatkannya, dia juga butuh kunci mobilnya. Sialnya, senternya malah rusak, dan EJ yang sedang mencari jalan keluar malah menembaknya. Hello? Oh, fuck, I'm so sorry. Setelah EJ tahu kalau itu Tess, dia pun langsung menolongnya dan memapahnya keluar dari tempat itu. Tapi masalah belum beres. Makhluk yang Tess kira udah mati menghilang entah kemana, dan sialnya kunci mobil EJ hilang di terowongan. Terpaksa, mereka pun berjalan kaki. Tess mengajak EJ ke menara air di mana gembel itu tinggal. Dia yakin gembel itu ada di sekitar situ, dan dugaannya benar. Gembel itu tiba-tiba muncul dan mengajak mereka ke rumahnya. EJ pun bertanya makhluk apa sebenarnya yang tinggal di rumah itu. Menurut pria gembel itu, makhluk itu hanyalah wanita gila. Dia lahir di rumah itu dan udah sekitar 40 tahun tinggal di rumah itu. Dia nggak pernah meninggalkan rumah, begitu juga ayahnya. Ayah wanita itu sering menculik wanita dan membuat bayi dengan mereka. Lalu bayi dikawinkan dengan bayi, begitulah seterusnya, dan hasilnya adalah wanita itu. Melihat keadaan Tess semakin parah, EJ merasa khawatir dan mau membawanya ke rumah sakit. Tapi gembel itu melarangnya. Menurutnya, yang terbaik adalah menunggu. Dia yakin Tess bisa bertahan sampai pagi, dan setelah pagi tiba, barulah membawanya ke rumah sakit. Dan rumahnya adalah satu-satunya tempat yang aman. Selama 15 tahun dia tinggal di daerah situ, makhluk itu nggak pernah datang ke rumahnya. Baru aja dia selesai ngomong, tiba-tiba makhluk itu menjebol tembok dan membunuhnya dengan brutal. Yang lain gak bisa melakukan apa-apa untuk menolongnya dan langsung lari ketakutan. Karena gak menemukan jalan keluar, mereka pun naik ke menara air. Melihat makhluk itu mengejar, Tess pun minta EJ menembaknya. Tapi EJ malah menjatuhkan pistolnya. Harapan untuk selamat pun gak ada lagi. Tiba-tiba, EJ kepikiran sebuah ide dan melemparkan Tess sebagai umpan agar dia bisa lari. Hey! Come get your baby! Sesuai perkiraannya, makhluk itu yang sangat menyayangi Tess melompat untuk menyelamatkannya. Melihat makhluk itu dan Tess nggak bergerak, EJ pun turun, tapi ternyata Tess masih hidup. EJ pun langsung menolongnya dan minta maaf. Tiba-tiba, makhluk itu menyerangnya, mencoblos kedua matanya dan menghancurkan kepalanya. Setelah itu, dia mengajak Tess kembali ke rumahnya. Melihat Tess terluka, dia tampak sangat khawatir. Meskipun makhluk itu sangat menyayanginya, tapi Tess nggak mau menjadi bayi makhluk itu selamanya. Dengan berat hati, dia menembaknya dan makhluk itu pun tewas. Dengan sisa-sisa tenaganya, Tess pun pergi dari tempat itu mencari pertolongan dan film pun berakhir.
Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.